Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita belajar, pada baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran ya, Dek. Berdoa dimulai. Amin. Jadi pada video yang lalu kita belajar tentang apa, Dek? Presiden dan cara berakhlak kepada orang tua. Oke, jadi itu untuk materi minggu lalu gitu ya. Iya kak. Oke, jadi untuk minggu ini kita akan mulai materinya. Jadi kita juga membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup nih dia ya, ciri-ciri makhluk hidup. Itu ada ciri-cirinya itu disebutkan mempunyai daun telinga, berkembang biak secara melahirkan dan menyusui. Itu ciri-ciri makhluk hidup apa? Mamalia kak. Ada tahu nggak ternyata ada yang namanya itu mamalia laut. Nah, jadi pembahasan kita hari ini itu membahas tentang mamalia Laut. Oke, begitu. Jadi mamalia laut itu sendiri adalah mamalia yang bergantung sepenuhnya dengan samudra seperti itu ya. Ya kak. Nah, kemudian ada yang dinamakan namanya itu tingkat kebergantungan pada mamalia laut. Jadi contohnya seperti ini, mamalia laut itu yang kita ketahui itu ada bentuknya ikan, yaitu ikan paus dan ikan lumba-lumba. Nah, ikan paus dan ikan lumba-lumba ini dia bergantung sepenuhnya kepada laut. Nah, kenapa begitu? Karena dia makan dan dia berkembang biak itu terjadi di dalam air, gitu ya. Ya. Nah, sedangkan ada juga mamalia laut itu seperti anjing laut dan walrus atau gajah laut, gitu ya. Ya kak. Nah, kalau gajah laut dan anjing laut ini itu dia memang mencari makan dan sumber kehidupannya itu dari lautan, tapi dia berkembang biak di daratan seperti itu. Dan tentunya mamalia laut ini semua itu melahirkan ya, begitu penjelasannya, ya. Ya kak. Oke. Nah, jadi menurut data deh, itu ada sekitar 128 spesies mamalia laut. Nah, walaupun memang sedikit daripada mamalia yang ada di darat, tapi 128 spesies mamalia laut ini tentunya juga memainkan peran penting di lautan sebagai penjaga ekosistem rantai makanan seperti itu ya. Ya kak. Jadi dari 128 spesies ini tentunya Adek sudah tahu kan dari penjelasan yang barusan kita bahas tadi itu ada apa aja? Ya. Coba ada apa aja yang Adek ingat? Ikan paus. Uh-huh. Ikan lumba-lumba. Uh-huh. Anjing laut. Uh-huh. Sama walrus. Oke nih, kasih 100 buat Adek. Nah, jadi itu ya, dari 128 spesies ini ada salah empatnya. Ya, salah empatnya itu yang Adek sebutkan tadi. Ya. Ada paus, lumba-lumba, Anjing laut, dan walrus. walrus. Seperti itu. Oke, jadi deh ini adalah tentang mamalia laut begitu ya. Ya, Yang Kak. bisa ada lihat di sini ada bentuk bagaimana ikan paus itu, dan ini lumba-lumba, dan ini walrus atau gajah laut. Nah, untuk alat geraknya, contohnya ikan ini ya. Kalau yang kita ketahui ikan biasanya itu siripnya vertikal begini kan, Ya kak. terus berenangnya ke samping kanan kiri begini kan. Ya kak. Sedangkan untuk mamalia laut yang berbentuk ikan kayak paus dan lumba-lumba ini alat geraknya itu horizontal seperti ini. Ke atas dan ke bawah. Ya, dan cara mengayuhnya itu dia ke atas dan ke bawah seperti itu ya. Itu perbedaan antara yang paling menonjol. Yang paling menonjol antara ikan biasa dengan mamalia laut. Contohnya ikan paus dan lumba ini. Jadi sekian dulu materi kita pembahasan tentang mamalia laut ini seperti itu ya. Jadi dari penjelasan kakak dari awal tadi, adakah yang ingin Anda tanyakan? Cukup aja kak. Cukup aja ya. Ya kak. Oke. Choose your character. Jadi deh pembahasan kita tadi tentang apa? Mamalia laut. Oke, jadi pembahasan kita tadi itu tentang mamalia laut. Oke, jadi sekarang kita ingin bertanya nih ya, apa itu paus deh? Paus adalah Uh-huh. ikan terbesar di bumi dan sekaligus hewan mamalia laut terbesar juga. Oke, jadi selain paus itu yang sudah masuk ke mamalia laut, ada yang lain lagi deh? Lumba-lumba. Oke, lumba-lumba. Betul nggak lumba-lumba itu masuk ke dalam kategori mamalia laut? Betul kak. Apa buktinya? Lumba-lumba memiliki sirip horizontal. Oh, terus tuh? Sirip belakangnya. Oh, sirip belakangnya itu ya horizontal, berarti begini ya? Iya, Kak. Sama seperti Paus. Oke, sip. Berarti lumba-lumba itu masuk juga kategori mamalia Laut. Oke, sip.
Jadi paus ini nama latinnya itu apa ya? Balaenoptera musculus, Kak. Oh, Balaenoptera Musculus. Oke, betul nggak Balaenoptera musculus itu merupakan nama latin dari paus? Betul, Kak. Oh, betul ya. Coba lihat di bukunya, betul nggak? Ini, Kak. Oh iya, betul-betul. Bagus ya. Tapi nama latin dari paus ini Balaenoptera. Musculus. Oke. Ya, jadi itu tujuan kita mempelajari tentang mamalia laut ini agar adik tahu apa itu mamalia laut, dan juga kedepannya kakak harapkan adik bisa menambah pengetahuannya lagi soal mamalia laut ya. Ya, Kak. Oke. Jadi kakak pernah dengar kenapa ada sebuah peristiwa itu tentang perut paus yang meledak ketika dia terdampar di daratan? Kenapa ya itu ya? Kira-kira adik tahu nggak? Kalau tahu boleh angkat tangan ya. Tahu, Ya. Kak? Kenapa dek? Dikarenakan adanya gas asam yang terkandung di dalam perut paus, Kak. Oh iya, jadi dari pembahasan kita tadi itu kita ketahui kalau ada penjelasannya adik juga ya, itu paus itu bisa meledak karena adanya gas asam ya. Ya, Kak. Oh ya, seperti itu ternyata. Ada yang ingin adik tambahkan lagi? Ya, Kak. Oh ya, apa itu dek? Terjadinya ledakan pada perut paus dikarenakan gas asam yang terpicu oleh gas oksigen yang memicu terjadinya ledakan pada perut paus. Oh, berarti adanya gas oksigen juga yang Ya. bercampur dengan gas asam itu baru terjadi. Ledakan Oh, pada perut seperti itu paus. ya. Iya, Kak. Oke, betul, pintar deh, terima kasih tambahannya ya. Oke. Oke, ini sepertinya sudah cukup aja. Sebelum kakak mencukupkan dan mengakhiri, ada nggak yang ada tahu lagi fakta-fakta soal paus ini? Tahu, Kak? Apa itu deh? Paus terbesar di dunia yang dicatat oleh rekor dunia didapat di Antartika. Paus tersebut memiliki panjang 33,6 meter, Kak. Oh gitu ya. Itu pausnya jenis apa? Jenis paus biru, Kak. Paus biru berarti yang ini ya? Ya, Kak. Oh iya. Sip. Bisa nggak ada beri kesimpulan soal pembahasan kita tadi? Dari kesimpulan tadi, Kak, kita dapat mengetahui bahwa paus adalah ikan terbesar di bumi dan sekaligus hewan mamalia laut terbesar juga, Kak. Oh, seperti itu ya? Ya, Kak. Oke, terima kasih ya, Dek. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kayaknya masing-masing agar memberi berkah atas hasil pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai.